Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai data cleaning. Nah, pada materi di video kita kali ini, kita membahas mengenai basic formula for data analysis bersama saya, Yohanes Jado. Nah, tujuan materi kita kali ini agar teman-teman mampu memahami apa itu formula di Excel, membedakan formula dan function, menggunakan operator matematika, menggunakan referensi sel, menggunakan fungsi dasar yang paling sering dipakai data analis, mampu menghitung data penjualan sederhana. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Dengan tujuan ini agar teman-teman selesai menonton, selesai mempelajari materi ini, teman-teman dapat memahami. Saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita ini. Bayangkan, kamu baru diterima bekerja sebagai data analis di sebuah toko elektronik. Hari pertama bekerja, bos memberikan file Excel berisi transaksi penjualan. Bos berkata, "Saya tidak mau menghitung satu persatu. Tolong hitungkan total harga, rata-rata penjualan, penjualan terbesar, penjualan terkecil, dan jumlah seluruh transaksi." Kamu melihat datanya ada ratusan bahkan ribuan baris. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara menghitung semuanya hanya dalam beberapa detik? Nah, hari ini kita akan belajar jawabannya. Menurut teman-teman, apakah kita harus menghitung menggunakan kalkulator satu persatu? Untungnya, Excel memiliki formula dan function. Hari ini, pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai itu. Kita mulai dari formula. Apa itu formula? Formula itu adalah rumus yang kita tulis sendiri di Excel. Semua formula itu diawali dengan sama dengan. Ya. Misalnya, sama dengan sel A1 atau sel address A1 tambah sel address B1. Berarti nilai yang ada di A1 ditambah dengan nilai yang ada di B1. Ya. Jadi formula itu adalah rumus yang kita tulis sendiri seperti ini. Oke. Saya harap teman-teman bisa memahami ya. Nah, selanjutnya apa itu function? Di sini saya salah tulis ya. Function itu adalah rumus yang sudah dibuat oleh Microsoft. Contohnya seperti ini. Sama dengan sum dari sel A1 sampai sel A10. Lalu kita tinggal enter saja, maka akan muncul jumlah atau nilai dari sel yang kita pilih. Totalnya, total nilai dari sel yang kita pilih. Jadi, formula adalah rumus yang kita buat. Sedangkan function adalah rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Next. Nah, di sini ada operator dasar, mulai dari tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, dan prioritas. Sel referensi. Sel referensi itu di dalam Excel tidak menghitung angka, tapi Excel itu menghitung alamat sel. Contohnya seperti ini. Ada kolom A dan kolom B. Di dalamnya itu berisi nilai. Ada nilai 10 dan ada nilai 20. Lalu kita masukkan rumus dengan menggunakan formula.
formula tadi, ya. Formula berarti rumus yang kita buat sendiri. Sama dengan A2. Kenapa disebut A2? Karena datanya berada di kolom A baris kedua. Pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Pada saat kita pilih 10, maka ia langsung muncul alamat selnya. Begitu juga dengan yang B2. Maka hasilnya 30. Kalau angka ini kita ubah, ya, maka akan otomatis ikut berubah hasilnya. Next, selanjutnya. Ini merupakan function selanjutnya. Ini function yang wajib dikuasai data analis. Yang pertama, fungsi sum. Sum itu untuk menjumlahkan data. Rumusnya seperti ini. Lalu ada average. Average itu menghitung rata-rata. Rumusnya seperti ini. Lalu max. Max itu mencari nilai terbesar. Lalu min itu nilai terkecil. Lalu count itu menghitung jumlah data yang ada angka di dalamnya. Data yang berupa angka atau data numerik. Lalu counta itu menghitung seluruh data yang tidak kosong. Ia akan menghitung keseluruhan data yang tidak kosong, baik isinya berupa angka atau numerik, teks, tanggal, nilai logika, hasil rumus yang menghasilkan nilai atau teks. Yang tidak dihitung di counta itu data yang benar-benar kosong. Dan rumusnya seperti ini. Oke, next. Pada contoh ini, terdapat sebuah tabel sederhana. Ada produk, penjualan, dan harga. Bayangkan kita bekerja di sebuah toko komputer. Lalu bos kita ingin mengetahui berapa nilai penjualan setiap produk. Nah, langkah pertama, kita menghitung total setiap produk. Bagaimana cara menghitung total setiap produk? Caranya yaitu penjualan dikali dengan harga. Maka kita menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan B2 dikali C2. Mengapa B2 kali C2? Karena Excel tidak menghitung berdasarkan nama kolom. Excel menghitung berdasarkan alamat sel atau cell reference. Maka hasilnya berapa? 2 dikali 7 juta, hasilnya 14 juta. Kita mau menghitung total barang yang dijual. Berapa barang yang terjual? Kita menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, drag ke bawah, lalu tutup. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ini, kita akan masuk ke prakteknya. Yang dimana file prakteknya saya sudah menyediakan di deskripsi. Teman-teman bisa mendownloadnya di sana. Silakan download terlebih dahulu, baru kita akan melanjutkan ke praktek, supaya kita dapat memahami lebih dalam. Nah, di sini kita sudah masuk ke filenya, file formula and function di materi kita kali ini, materi ketiga. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian bawah, di sini ada 2 worksheet atau lembar kerja. Yang pertama basic formula praktis dan yang kedua basic function praktis. Kita mulai dari basic formula praktis. Nah, di tabel ini merupakan tabel penjualan produk baju, sepatu, dan celana. Lalu di sini jumlah penjualannya, harga, dan total
berapa total penjualannya. Nah, untuk mencari berapa total harga, kita menggunakan rumus formula. Teman-teman masih ingat apa itu formula? Formula itu rumus yang kita buat sendiri. Jadi kita awali dengan sama dengan, lalu penjualan, jumlah penjualannya di sel address, di alamat sel D3, ya, dikali dengan harga di E3. Ini merupakan alamat sel. Lalu enter. Maka kita akan mendapatkan total penjualan baju tanggal 1 bulan 1 2023, jumlah penjualannya 3, harga per bajunya 50.000, totalnya 150.000. Lalu ke kanan bawah di bagian sini ada tanda plus hitam, klik double 2 kali. Nah, seperti ini. Ya. Bentar saya masukkan rumusnya dulu. Nah, ketika kita tarik ke bawah, maka langsung mengikuti. Langsung berubah. Langsung berpindah ya dari sel address yang sebelumnya ke sel address berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke basic function practice. Nah, di sini ini merupakan tabel yang tadi. Lalu kita mau mencari atau menganalisa total seluruh penjualan. Atau kita mau mengetahui berapa sih total seluruh penjualan. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 bulan 1 2023. Oke, kita masukkan rumusnya. Kita awali dengan sama dengan. Lalu masukkan rumus untuk mencari total. Rumus apakah itu? Yaitu rumus sum. Lalu kita drag ke bawah yang di kolom total, tutup, enter. Oke. Total seluruh penjualan dari tanggal 1 sampai 20 sebesar 8.990.000. Lalu kita mau mencari rata-rata nilai transaksi. Kita awali dengan sama dengan rumusnya average, buka kurung, kita drag ke bawah, tutup, enter. Lalu kita mau mencari nilai transaksi tertinggi. Masukkan rumus sama dengan max. Buka kurung, seperti tadi, diklik mulai dari F3 sampai dengan F22, tutup, enter. Jadi kita bisa mengetahui ini. Oh, total transaksi atau nilai transaksi tertinggi itu 960.000. Lalu selanjutnya min. Ini mencari nilai transaksi terendah. Transaksi terendahnya 100.000. Lalu kita mau mencari jumlah data angka. Bagaimana caranya? Kita pakai rumus apa untuk cari angka? Apakah count atau konta? Ya, kita pakai count. Count. Ini untuk mencari jumlah data angka. Ada berapa jumlah data angka? Ada 20.
Lalu kita mau mencari jumlah nama produk. Ada berapa jumlah nama produk? Kita pakai konta. Ya, kita masukkan nama produknya. Tutup, lalu enter. Ada 20 jumlah nama produk. Tarik rumusnya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita telah belajar dasar yang sangat penting dalam Microsoft Excel untuk seorang data analis. Kita telah memahami tadi perbedaan antara formula dan function. Kemudian kita mempraktikkan beberapa fungsi dasar. Ada sum, average, max, min, count, dan konta. Mungkin fungsi-fungsi ini terlihat sederhana, tetapi percayalah, hampir semua pekerjaan analisis data selalu dimulai dari kemampuan dasar ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai fungsi logika seperti if, and, or, dan if-else. Dengan fungsi tersebut, Excel tidak hanya bisa menghitung angka, tetapi juga dapat membuat keputusan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir materi. Kita akan ketemu di materi selanjutnya. Thank you.